Episode 225, Ruang Bawah Tanah Istana Kota. Bukan itu. Kau tahu perasaannya pada saudara Fehung. Bahkan dia juga memiliki peningkatan dan belajar dengan cepat bersama Fehung. Bahkan kita semua juga belajar dengan cepat sekarang. Sepertinya Fehung seperti orang yang telah berjuang selama ribuan tahun untuk memiliki pengalaman yang begitu luas dalam pertempuran. Ling Yan dan Xintian saling berkomentar saat mereka menyaksikan Fehung dan Wang Ying berlatih. Mereka tidak bisa mengikuti pelatihan sekarang dan agak lelah. Tidak seperti Wang Ying yang tampaknya memiliki lebih banyak energi dari waktu ke waktu. Fehung kagum dengan kemampuan bertarung Wang Ying serta kekuatan yang dia tunjukkan sekarang. Kultivasi Wang Ying berada di tahap kedua, tetapi kekuatannya sebenarnya jika bertarung berada di antara tahap ketiga dan keempat. Fehung yakin bahwa Wang Ying akan menjadi pembudidaya yang bisa melompati setiap ranah dan melawan lawan dengan alam yang lebih tinggi dari miliknya di masa depan. Wang Ying selalu mendengarkan nasihat Fehung, mempraktekannya sambil terus berlatih. Wang Ying terus mengayunkan pedangnya ke udara, mengikuti pola gerakan yang diajarkan Fehung padanya. Yang lain juga terus berkultivasi, mulai merasakan penghalang yang lemah saat mereka melakukan siklus mereka, terutama Zhang Yang dan Xin Wanying, karena bantuan akar roh mereka. Tubuh Xinzi sekarang juga telah sepenuhnya sembuh, sama seperti jiwa Zhang Ruo juga telah sangat diperkuat. Sekarang kedua wanita itu mencoba memahami dengan benar siklus energi di meridian mereka. Lin Meng akan sangat dekat untuk menyerang penghalangnya dan memasuki kondisi terobosan tahap pembentukan Qi. Fehung sekarang masih dalam tahap puncak pembentukan Qi. Kultivasinya tidak meningkat setelah apa yang terjadi dengan Ling Xi. Tidak seperti waktu melakukan itu dengan Lin Meng. Malam akan segera mulai datang, dan semua orang mulai dengan pergi ke rumah masing-masing. Fehung selalu menjelaskan kepada mereka bahwa waktu untuk berkultivasi tidak akan cepat. Tetapi jika mereka melakukannya dengan baik, dia akan memberi mereka cara untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Begitu mereka mengerti betul bagaimana cara berkultivasi. Fehung, maukah kau pergi hari ini untuk melihat teleportasi yang kau sebutkan sebelumnya? Wang Shu bertanya pada Fehung. Iya. Kalau begitu, tunggu aku sebentar. Aku akan pergi denganmu. Fehung berkata kepada Lin Meng dan Ling Xi yang berada di dekatnya bahwa dia akan memeriksa teleportasi di bawah istana kota. Wang Ying, Zhang Yang, dan Xin Wanying segera mendekat juga. Fehung memperhatikan beberapa hal tetapi tidak ingin bertanya. Dia memikirkan sesuatu yang konyol tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kami akan menunggumu. Lin Meng mengangguk pelan. Fehung lalu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Merasa aneh ketika dia melihat mereka saat ini. Dia mengesampingkan hal ini dan pergi bersama Wang Ying, Wang Shu, dan Wang Hong ke kediaman istana kota. Fehung berharap itu akan menjadi gerbang teleportasi jarak jauh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana bisa ada satu di dalam kota Tianyun, dia tidak peduli. Dengan itu, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk kembali ke dunia dewa. Di bawah ruang bawah tanah kediaman istana kota. Jadi, apakah ini yang kamu cari? Wang Shu bertanya setelah lama melihat Fehung yang sedang mengamati lingkaran aneh yang dibentuk oleh banyak simbol. Wang Ying juga ada di sana. Lingkaran formasi ini agak besar, rata-rata mampu menampung sekitar 10 orang. Polanya terlihat aneh, tetapi Fehung tahu bahwa itu adalah formasi alami. Batas-batas dan kondisi formasi ini benar-benar rusak, hampir tidak dapat digunakan, menunjukkan seolah-olah itu adalah susunan alami satu-satunya yang ada. Sesuatu seperti itu, bisakah kau memberi aku beberapa bahannya? Fehung bertanya pada Wang Shu sambil menuju gerbang formasi teleportasi. Wang Shu mengangguk dan pergi setelah Fehung memberinya daftar bahan. Guru, bisakah ini digunakan untuk kembali ke duniamu? Wang Ying tinggal bersama Fehung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini karena dia masih sangat tertarik pada dunia tempat Fehung berasal.
Sebenarnya tidak. Fei Hong dengan kecewa membantah saat dia menguatkan jenis formasi di hadapannya. Jadi bagaimana? Tapi jangkauan teleportasi akan sangat berkurang jika diperbaiki dan tidak bisa melakukan perjalanan terlalu jauh. Fei Hong yakin bahwa formasi teleportasi ini adalah level rendah dan paling hanya bisa melakukan perjalanan ke dunia lain yang kecil seperti dunia ini. Dunia kecil yang dekat dengan tempat mereka berada. Tapi dia punya petunjuk bahwa formasi ini hanya bisa digunakan untuk kembali ke dunia kecil ini suatu saat. Tidak lama setelah itu, Wang Shu segera kembali dengan membawa berbagai bahan seperti logam dengan ukuran berbeda. Wang Shu lalu meninggalkan Fei Hong dan Wang Ying di dalam ruangan bawah tanah itu, sementara dia pergi untuk mengurus beberapa hal lainnya. Fei Hong lalu memotong dan melelehkan beberapa logam itu, menggabungkannya dengan susunan formasi, dan menghubungkan kembali semua titik dan simbol alami berada. Ada yang bisa aku bantu, Guru? Wang Ying bertanya sambil melihat Fei Hong mengatur materi dan kemudian menghubungkannya dengan susunan formasi di depannya. Jika kau bisa, bantu aku dengan memberikan materi. Fei Hong perlahan meminta materi, sementara Wang Ying memberinya sambil menunggu materi selanjutnya untuk digunakan. Wang Ying berseru dengan suara yang sangat rendah saat dia merasakan jari-jari Fei Hong menyentuh tangannya ketika dia menyerahkan materi itu. Pipinya sedikit memerah, mencoba menyembunyikannya dari Fei Hong saat dia dengan cepat berbalik untuk mengambil bahan lainnya. Meskipun mereka sebelumnya saling menyentuh dalam pelatihan, sekarang mereka hanya berduaan, berinteraksi seolah-olah mereka adalah pasangan kekasih yang saling bekerja sama. Fei Hong memperhatikan ini dan diam-diam tersenyum. Dia belum pernah melihat sisi arogan lain dari Wang Ying yang menarik perhatiannya sampai sekarang. Tapi ini masih membuatnya menyukai Wang Ying. Mereka berdua terus bekerja untuk beberapa saat sebelum mereka selesai memasang materi sepenuhnya. Fei Hong lalu berdiri di tengah lingkaran teleportasi. Apa yang kau lakukan, Guru? Wang Ying mendekat, tetapi tidak memasuki lingkaran formasi. Dia tertarik melihat Fei Hong duduk di tengah lingkaran. Aku hanya memeriksa keadaan formasi. Fei Hong menutup matanya dan menutupi lingkaran formasi menggunakan indera spiritualnya. Aku harap aku dapat mengaktifkan gerbang teleportasi ini sedikit dengan memasukkan indera spiritualku. Fei Hong berkata di dalam hati, mencoba menggabungkan indera spiritualnya dengan ruang yang terhubung ke susunan formasi. Kultivasi dan kinya saat ini lemah karena kekuatannya masih tersegel. Jadi dia perlu memaksakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan dan merasakan ruang yang terhubung dalam formasi ini. Lingkaran formasi mulai bersinar redup dengan Fei Hong berada di tengah formasi. Wang Ying hanya bisa berdiri dan menyaksikan dengan takjub. Ruang di sekitar tempat itu mulai bergoyang, seperti gelombang yang bergerak di permukaan air. Wang Shu dan Wang Hong juga tiba dengan cepat dan terpana dengan apa yang mereka lihat.